Selamat malam sedulur, salam sehat, salam sejahtera. Ini kalau bicara bisnis sedulur, tentu ini banyak elemen dan juga faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan. Ya, peradaban semakin modern dan membuka peluang-peluang bisnis semakin terbuka hingga ke satuan tingkat rumah tangga, dan itu menjadi peluang bagi generasi muda atau siapapun untuk berwirausaha. Pebisnis pemula pasti memulai usaha dengan berbasis kebutuhan dan juga pelanggan yang potensial. Laundry, bisnis jasa marak saat ini. Tapi kalau sekitar sore ini besok. Hari ini selesai juga bisa, cuman bedanya harga 12.000. Ada dua kata kunci, harga atau daya beli dan kebutuhan primer. Apakah ini kebutuhan sekunder? Apakah memiliki perhiasan itu merupakan kebutuhan primer atau memiliki juga musim belanja? Memiliki perhiasan tentu merupakan gaya hidup dan bagian dari kecantikan. Ini pasti merupakan kebutuhan sekunder. Dan semua adalah pilihan karena setiap orang memiliki daya beli dan juga selera yang berbeda-beda, apalagi mereka sudah memiliki kemampuan bayar atau penghasilan yang stabil. Belanja pakaian ataupun sepatu dan sandal begini pasti memiliki musim panen dan juga kadang-kadang hanya pada waktu tertentu. Tidak seperti yang merupakan kebutuhan primer yang memang setiap hari harus kita sediakan. Apakah warung kopi dan makanan jajanan memiliki pelanggan potensial yang sangat tinggi dan juga memiliki daya beli meskipun tidak sebesar orang yang punya duit, tetapi akumulasi penjualan pasti lebih tinggi daripada kebutuhan sekunder. Poin pertama ketika kita memulai usaha adalah memetakan jenis kebutuhan yang akan kita sajikan. Dan kebutuhan yang tersaji atau nampak dalam video ini merupakan kebutuhan non-primer. Dan itu semua merupakan gaya hidup meskipun masa belanja tidak serutin ketika kita memang harus membelanjakan untuk kebutuhan primer buat keluarga dan pribadi sendiri. Apa yang tampak dalam video ini juga adalah sebuah bisnis di mana pemilik usaha menyajikan jenis bisnis yang spesifik untuk kelompok sasaran yang tertentu, anak-anak, dan juga dengan dunia bermainnya. Jadi ini mereka bisa menikmati pendidikan, hiburan sekaligus jalan-jalan, tetapi memasuki areal ini orang tuanya itu pasti membayar. Dan seperti apa atau seberapa besar potensi pelanggan atau anak-anak akan datang mengunjungi stand ini. Ini tentu juga tidak bisa memastikan tingkat omset atau penjualan setiap hari. Karena lokasi dari bisnis ini di sebuah mall. Berbeda dengan tempat bermain atau kelompok bermain di depan mall atau mungkin juga di tempat-tempat hiburan publik. Dan ini semua mengandaikan ini adalah mencari peluang-peluang pendapatan dan juga keuntungan. Pertanyaan besar adalah bagaimana kita sebenarnya setelah pertama mengidentifikasi kebutuhan dan kedua mengukur gaya atau gaya hidup maupun daya beli mereka, maka pasti akan merealisasi jenis-jenis bisnis yang merupakan pilihan positif. Jenis bisnis seperti ini kelompok bermain tentu akan sangat dipertimbangkan oleh para pemilik modal yang kecil, dan itu semua adalah bagian dari pertimbangan ketika kita melakukan usaha. Jadi memang sudah ada orang yang memulai usaha seperti ini dan mereka mampu membayar, tetapi apakah ini menjadi pilihan bisnis kita sepenuhnya tergantung dari para sedulur semua yang memang ya pasti sedikit banyak melakukan namanya segmentasi pasar dan juga potensi-potensi lain. Salam sehat, salam sejahtera.